Gue kok benci sama perokok ya? Dan itu yang diomongin sama Om Ferry Altoveri di Facebook tahun 2024 sampai pada akhirnya mengundang perdebatan, pertempuran dan juga peperangan sama orang-orang yang ngerokok di internet sampai pada akhirnya punya komentar lebih dari 17.581. Mungkin akan bertambah ya angka komentarnya, cuma yang jelas gue gak tahu gimana kelanjutan dari Om Ferry Altoveri ini, apakah masih saya atau kagak gitu. Jadi gokil. Selamat datang di Ngopi 3 in 1, dimana pada kesempatan kali ini kita bakal kembali lagi ngomongin soal 3 bahasan yang menarik banget buat kita diskusin bareng-bareng di kolom komentar. Yang pertama kita bakal bahas tentang topik tentang data terbaru perokok aktif Indonesia di tahun 2025 yang menurut gue tuh menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Yang kedua kita bakal ngomongin soal anomali, ada seseorang yang tiba-tiba menyusup ke saf perempuan di salah satu masjid di Lombok. Dan yang ketiga kita bakal ngomongin soal berita yang katanya ada dokter kandungan di daerah Garut yang diduga melecehkan pasien saat pemeriksaan USG. Aduh. Baru aja kemarin gitu ya rame gitu dokter di Bandung yang tega ngebius anggota keluarga pasien sampai pada akhirnya diperkosa. Ya Allah, ini ada lagi nggak habis-habis gitu men. Oke, sebelum mulai gue pengen minta maaf dulu sebagai lelaki karena mayoritas dari pembahasan ini semuanya tentang laki-laki yang nggak bertanggung jawab dan juga anomali gitu ya. Gue pun ngerasa kalau misalkan perilaku-perilaku mereka itu benar-benar tidak bisa dibenarkan, dan semoga dengan adanya ini kita bisa belajar sebagai laki-laki untuk bisa lebih bertanggung jawab, berhati-hati dalam berperilaku di society, oke? Soalnya orang-orang pun udah pada mulai resah. Cuman fun fact-nya adalah nggak cuman perempuan doang yang udah mulai resah dengan kelakuan laki-laki. Laki-laki yang pencilan pun yang baik-baik aja udah mulai resah dan juga udah mulai kena efeknya gitu gara-gara kelakuan-kelakuan mereka. Oke, jadi kita bakal mulai dari sebuah data terbaru. Katanya jumlah perokok di Indonesia untuk laki-laki itu sudah nomor 1 terbanyak di dunia sebanyak 74,5% dari data World Population Review. Ini di-share sama salah satu akun random namanya Muhammad Abduh Tuasikal, yang gue lihat ternyata dia adalah seorang blogger gitu, dimana dia buat caption Indonesia juara 1 bukan sepak bola tapi perokok pria terbanyak. Terima kasih untuk para ustadz pengasap yang ustadz pengasap gimana? Gue nggak tahu nih ustadz pengasap ini siapa nih yang setia di garda depan pembenaran. Jadi sama seperti biasa, video ngopi itu langsung nyari tahu dulu apakah ada berita terkait atau apakah ada referensi yang benar-benar ngasih tahu kalau misalkan ini datanya sesuai, dan ternyata nggak cukup sulit buat gue untuk mencari informasinya. Langsung gue temuin di website World Population Review, di mana di website ini dikasih tahu tentang jumlah perokok aktif di setiap negara di dunia, dan bahkan udah ada beritanya langsung dari goodstat.id. Di mana di sini dikasih tahu kalau misalnya menurut data estimasi World Health Organization, persentase pria perokok aktif di Indonesia sebanyak 73,2% per 2025 tertinggi di dunia. Artinya saat ini hanya ada sekitar 26,8% pria Indonesia yang tidak merokok. Angka ini berkurang signifikan dibanding 2 dekade lalu saat proporsinya masih berada di sekitaran 38,8%. Buset, naiknya gede banget ya. Bahkan bisa sampai 12%-an anjir. Nah, di sini lu bisa tahu kalau misalkan Indonesia udah masuk ke dalam peringkat kelima negara dengan total perokok aktif terbanyak di dunia dengan angka 38,7%. Ini satuannya persentase ya, bukan orang kayak gitu. Nomor 4 Bulgaria, 3 Serbia, 2 Myanmar, 1 Nauru. Kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, kalau misalnya dibandingin sama 4 negara yang paling tinggi gitu ya dengan total populasinya, gue yakin Indonesia paling banyak tetap anjir. Iya gak sih? Nah, cara ngitung angkanya gampang banget. Lu tinggal bagi aja jumlah perokok, terus abis itu total populasi Indonesia dikaliin 100 kayak gitu. Nah, berdasarkan angka-angka yang rame itu, kayak misalnya yang di-share sama Muhammad Abduh Tuasikal yang 74,5% itu didapat dari angka perokok laki-laki di tahun 2025, di mana Indonesia itu udah sampai di 74,5%. Dan kalau misalnya lu sortir berdasarkan Male Smoker 2025, lu bisa tahu kalau misalnya Indonesia udah menempati peringkat pertama untuk perokok laki-laki di tahun 2025. Gokil. Dan perokok perempuannya di angka 3%. Is it a good thing or bad thing? Ya tergantung POV lu lah ya. Kalau misalnya lu emang perokok, mungkin lu bakal seneng karena punya teman perokok lebih banyak, ya gak sih? Dan banyak banget orang-orang kalau misalnya emang pengen kenalan tuh pasti nyuguhinnya rokok-rokok dulu buat para laki-laki gitu. Tapi ini mungkin anomali, tapi alhamdulillah gitu ya. Gua sendiri punya temen yang notabene tuh hampir mayoritas nggak pada ngerokok anjir. Teman-teman streamer gua, teman-teman in real life gua dan lain-lain gitu ya. Itu semuanya hampir mayoritas nggak pada ngerokok. Tapi ada aja yang ngerokok. Beda cerita kalau misalnya gue lebaran gitu. Waktu ketemu sama keluarga besar, itu semua laki-lakinya ngerokok kecuali gue dan beberapa orang-orang. Sebelumnya gue harus disclaimer dulu, dengan gue ngebahas ini bukan berarti gue punya beef atau personal problem sama orang-orang yang ngerokok. Gue tetap respect juga sama orang
orang-orang yang ngerokok yang emang tahu tempat dan juga tahu waktu. Kecuali buat orang-orang yang dia ngerokok terus tiba-tiba gue datang sama anak gue, dia langsung nyiup tuh asap rokoknya ke anak gue, langsung gue tampol gitu coy. Ya, tapi beda cerita buat teman-teman gue pun yang emang ngerokok gitu. Yang basically kebanyakan dari teman-teman gue yang ngerokok itu adalah orang-orang yang mereka tahu waktu, tahu tempat, dan tahu orang yang mana gitu yang ngerokok dan yang mana yang kagak gitu. Gue pernah satu momen di mana gue open trip bareng 3 dewa, terus abis itu gue satu tenda sama orang-orang yang basically semua yang ngerokok. Terus abis itu mereka semua pada ngerokok di tenda dan gue sendiri pun cabut. Tapi ya alhamdulillah gue nggak dimusuhin gara-gara itu gitu. Tapi kita sama-sama tetap ngobrol seru-seruan satu sama lain gitu ya. Kita punya cara yang masing-masing untuk bisa bersosialisasi. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal ngerokok, gue harus kasih saran buat lu semua yang emang mungkin belum ngerasain seberapa urgennya untuk tidak merokok gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah jadi orang tua gitu, terus kamu udah punya anak, hati-hati aja karena anak-anak itu sangat amat sensitif dengan asap rokok, dan ini juga dijelasin sama berbagai macam dokter-dokter anak. Nih ada yang nge-share juga di Twitter gitu ya. Ini akun yang namanya Makishima Shogo yang dia ngasih tahu tentang dampak dari ngerokok. Salah satunya anak-anak yang menjadi korbannya gitu. Ini berdasarkan data dari WHO dan UNICEF tahun 2020, setiap tahun sekitar 165.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh paparan asap rokok. Ini karena anaknya jadi perokok pasif seperti pneumonia dan infeksi paru-paru kronis. Dan di Indonesia, perokok pasif termasuk bayi dan anak-anak menghadapi resiko kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan perkembangan paru-paru, resiko asma kronis, dan juga kerusakan permanen pada saluran pernapasan. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman gue, subscriber gue yang ngerokok, yang nge-vape dan segala macam, kita harus bijaksana dalam melakukan hal tersebut, oke? Gak masalah kalau misalnya buat escapism, kalau misalnya lagi pusing ngerokok itu, it's not the problem gitu. Gue pun bahkan termasuk orang yang kalau misalnya ada orang naik gunung ngerokok gitu, gue nggak masalah anjir. Gue mikir kayak mungkin itu caranya dia buat menikmati alam atau yang lain gitu. Kecuali tiba-tiba puntung rokoknya ditebar gitu waktu masih nyala terus itu kebakar gunung, itu beda cerita gitu, langsung gue tampol lagi gitu. Intinya tahu tempat aja sih dan tahu waktu gitu ya, biar seenggaknya lu ngerokok nggak rugiin orang-orang di sekitar lu secara langsung gitu. Kan ada istilah juga perokok pasif yang tadi udah kita sempat singgung gitu. Itu adalah seseorang yang dia nggak ngerokok tapi tetap kena efek dari rokok gitu, gara-gara ada orang yang ngerokok di samping atau di sekitarnya kayak gitu. Nah, ngomongin soal ngerokok, kita nggak akan lupa dengan apa yang di-share sama Om Robi Indra Wahyuda di tahun 2017, di mana nih ceritanya rame banget dari tahun segitu karena dia awalnya perokok aktif yang bahkan sampai bilang kalau misalnya dia adalah tipikal orang yang merokok mati, nggak merokok juga mati, dan juga nggak terima rokok itu haram. Tapi sampai pada akhirnya beliau itu sadar kalau misalnya ngerokok itu berbahaya setelah daerah tenggorokan itu dilobangin, terus habis itu harus dikasih alat bantu kayak gitu. Dan yang lebih epicnya lagi adalah meskipun udah ada cerita-cerita seperti ini, tetap ada aja orang-orang yang denial tentang rokok gitu ya. Kayak misalkan akunnya Om Ari Cleaver di Facebook ini yang justru langsung komentar meskipun udah diliatin gitu ya efeknya gitu separah apa. Negara ini kaya karena berkat cukai rokok. Kalau mau larang rokok ya usul ke pemerintah, jangan bikin cukai rokok dan tutup saja pabriknya kalau bisa. Jangan cuma banyak bacot sosokan ngelarang. Orang ngerokok juga pakai duitnya sendiri, bukan duit lo kok sewa tamat. Iya anjir, tapi kalau misal lu sembarangan ngerokok gitu ya, ngerokok waktu lagi ngendarain motor, mobil gitu, efeknya kena gua juga gitu, kentut. Kita bakal cross check datanya. Apakah benar cukai rokok itu merupakan salah satu alasan kenapa negara kita ini kaya? Oke. Gue bakal coba buat melimpahkan ini semua perdebatan ke AI. Biar wakil presiden bangga. Gue langsung nanya, apakah pendapatan negara Indonesia terbesar benar-benar dari cukai rokok? Dan dibanding dengan pajak, mana yang lebih tinggi untuk memasukkan negara? Cukai rokok atau pajak? Hei, kata ChatGPT, pertanyaan bagus banget. Kalau dibandingkan secara keseluruhan, pendapatan negara dari pajak jauh lebih besar daripada dari cukai rokok. Got you. Meskipun gue nggak ngerokok, tapi gue juga bisa menyumbang kekayaan negara dari pajak. Mampus lu, hayo. Dan pendapatan negara tadi berdasarkan sumber resmi, penerimaan pajak itu sampai 1000-an dan cukai rokok itu 200 triliunan. Jadi siapa yang lebih besar? Jelas pajak 9 kali lipat. Catatan, cukai rokok tetap penting karena stabil dan besar kontribusinya, bahkan lebih besar dari sumbangan banyak BUMN. Nah tapi harus diingat-ingat gitu ya, sempat ada penelitian juga kalau nggak salah, kalau misalkan meskipun cukai rokok itu penting, meskipun emang pemasukan itu besar, tapi harus di-comparison juga sama dampak dan juga akibat kesehatan dari adanya proses bisnis ini, yang jelas lebih merugikan orang-orang secara personal yang tidak bisa dihitung secara
angka dan juga data yang pasti. Kayak gitu. Tapi struktur APBN Indonesia masih sangat bergantung pada pajak karena mencangkup hampir seluruh sektor ekonomi. Jadi nggak usah sosok penting gitu ya. Kalau misalnya urusan rokok dan juga perokok gitu, please yang penting tahu tempat, tahu kapan gitu ya, dan juga tahu orang-orang di sekitar. Jadi kayak gitu coy. Beda di video ini juga gue nggak akan coba buat mengglorifikasi orang-orang yang kagak ngerokok gitu ya. Soalnya kalau misalnya dari ya fakta-fakta lain, apakah dia menjadi pasangan atau kagak, ya tergantung orangnya sendiri gitu, bukan tergantung apakah dia ngerokok atau kagak gitu. Jadi nggak fair kalau misalnya cuma dilihat dari ngerokok doang, ya nggak sih? Oke, kita bakal lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yang dimana ini gue dapatkan di Twitter tanggal 14 April 2025, which is itu kemarin ketika gue lagi nge-record videonya. Ini dari akun Never, katanya viral, ada aksi seorang pria yang menyamar jadi wanita dan ikut berjamaah di barisan wanita saat sholat zuhur siang tadi Senin di Islamic Center Mataram, dan belum diketahui modus pria tersebut. Beruntung pihak keamanan langsung bergerak cepat untuk mengamankan. Men, ya modusnya sange, apalagi gitu coy. Ya gak sih? Tapi kalau misalnya lihat videonya gitu ya, ini epic banget, satpamnya bener-bener bisa langsung ringkus dan juga langsung ngunci gitu, biar si orangnya ini tuh atau pelakunya ini tuh bisa langsung diamankan gitu loh di sini. Keren banget. By the way, musiknya copyright ya, kalau misalnya lo pengen denger. Ya, jadi gue bakal matiin. Das, dipukul dulu sekali, terus langsung dilempar. Gila, keren banget emang satpamnya. Das, orang-orang langsung pada mempertanyakan, ini ada apa ini? Kok perempuan digituin sih? Bukan bu, itu laki-laki tapi nyamar jadi perempuan. Wah, ini gara-gara adanya kejadian ini, perempuan-perempuan bakal ngerasa kalau self space-nya banyak berkurang anjir di lingkungan Indonesia gitu. Sedih gitu gue ngeliatnya. Jadi gue minta maaf gitu ya sebagai laki-laki yang ngelihat kalau misalnya ada another laki-laki Indonesia yang emang ngelakuin kelakuan coward kayak gini. Oke, semoga nggak makin banyak kejadian-kejadian kayak gini, dan semoga ya kita semua bisa belajar gitu dari apa yang dilakukan sama mas-masnya. Kalau misalnya sekalinya lu ngelakuin hal ini, men, hancur udah hidup lu, men, hancur. Udah mah hancur sama satpam gara-gara dibanting gitu ya, terus hancur juga citra lu gitu, entah itu di internet atau entah itu di society kayak gitu. Dan kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Ini berhubungan dengan permasalahan dokter yang ada di Indonesia, dan menurut gua ini adalah sesuatu yang benar-benar melelahkan dan juga justru mengkhawatirkan, karena kepada siapa lagi gitu kita harus percaya di negara kita kalau misalnya pada akhirnya bahkan tenaga medis pun berpotensi melakukan hal yang seperti ini. Gue berharap semoga gak ada berita-berita kayak gini lagi coy, saya bener-bener capek gitu coy. Kemarin baru aja gue nonton video Andri 40 menit tuh, dia ngejelasin tentang permasalahan dokter yang ada di Bandung tuh, yang pakai obat bius itu, yang gue gak percaya akal manusia bisa berpikir untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Gak ada empatinya sama sekali, men. Ya gak sih? Jangan sampai gitu ada netizen yang menguliti sosial media terus habis itu menemukan kalau misalnya dia itu pemilik. Jangan sampai gitu ya. Dan sekarang kita dapat berita atau kabar terbaru, katanya kalau misalkan ada dokter kandungan di Garut yang diduga melecehkan pasien saat pemeriksaan USG. Ini berita makin ramai lagi karena udah di-share sama Dokter Mirza gitu di Instagram, dan beliau jadi whistleblower tentang permasalahan ini. Banyak banget korban-korban yang akhirnya speak up ke dia gitu kalau misalkan gak cuma sekali dua kali doang dokter tersebut melakukan hal yang seperti ini. Bahkan ini juga sempat dimuat kabarnya gitu ya di Detik Jabar dengan judul viral dokter kandungan di Garut diduga lecehkan pasien saat pemeriksaan. Terus habis di Kompas juga, yang mana berita di Kompas ini lebih menarik lagi. Lo harus lihat dari judulnya. Dugaan pelecehan seksual dokter kandungan di Garut, Dinkesnya itu memberikan tanggapan, akui pernah tangani kasus serupa. Kita bakal baca bareng-bareng gitu ya beritanya seperti apa. Ya gitu. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengakui pernah menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut, yang saat ini ramai menjadi pemberitaan media dan viral di media sosial. Kalau tidak salah, itu sekitar 1 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan sedang praktik di Garut. Udah dari setahun yang lalu kedeteknya. Kenapa nggak langsung dihukum, nggak langsung diproses? Gue bingung gimana cara yang respon ini, men. Berdasarkan saat itu laporan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Dan dokter yang bersangkutan pun sejak akhir tahun 2024 sudah tidak lagi melakukan praktik di Garut. Ini gue jadi ingat omongan orang-orang di Twitter gitu ya, kalau misalnya ada dokter yang bermasalah tuh kebanyakan dari mereka yang bermasalah selalu aja lolos gitu dengan dalih sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan segala macam. Ternyata ini bukan hal yang mitos gitu ya, bukan hal yang cuma semata-mata omongan doang gitu loh. Terus di situ di sini dikasih tahu juga, dulu ada yang laporan ke Dinkes dan itu sudah diselesaikan. Kalau tidak salah waktu itu memang sudah melibatkan pihak APH.
Terus habis itu saat ini 6 dokter tersebut sudah tidak lagi di sistem informasi sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Karena itu bisa dipastikan dokter tersebut sudah tidak lagi praktik di seluruh wilayah Garut. Terkait adanya pengakuan korban yang saat ini menjadi pemberitaan media, menurut Ali pihaknya belum bisa memastikan apakah korban yang sama dengan yang pernah ditangani pihaknya pada 2024. Ironisnya adalah banyak banget korban-korban yang justru malahan ngadunya ke dokter yang terkenal di Instagram gitu. Bukan ke lembaga yang seharusnya ngurusin tentang hal kayak gini. Astagfirullahaladzim. Belum lagi ada orang gitu ya di Twitter yang langsung nampol dengan fakta. Dia bahkan buat caption kayak, kalau terpaksa harus dicek ke SPOG, carilah yang dokter perempuan. Jika tak ada lagi, temani dengan suami ke dalam ruangan. Jangan biarkan istri hanya berdua di ruang periksa. By the way, dokter-dokter cabul model ini baiknya diviralkan identitasnya sebagai saksi sosial agar tak terjadi pada orang lain. Karena nggak cuma sekali dua kali doang permasalahan ini muncul. Coba pasien oknum dokter di Palembang lagi. Dokter cabul di Batam divonis 3 tahun penjara. Itu 1 tahun 2 bulan penjara dokter cabul di Batam minta bebas dan kawan-kawan. Kan? Udah gue bilang kan, bikin capek gitu sama batinnya. Bener. Semoga kita semua bisa terhindar untuk menjadi korban oknum-oknum dokter seperti itu ya. Dan semoga citra dokter bisa pulih perlahan. Ini PR yang besar juga nih buat teman-teman gue yang emang jadi dokter, nggak 1-2 juga gitu ya. Ada teman gue yang bertugas jadi tenaga kesehatan gitu. Ya pokoknya semangat lah buat kita semua gitu tinggal di Indonesia. Aduh gue bilang lebih seru ngomongin soal Ucia Salim daripada ngomongin soal kondisi yang terjadi di Indonesia. Aja selalu aja bikin napas gue tuh langsung menghela dengan panjang gitu. Jadi itu aja mungkin 3 topik ngopi pada kesempatan kali ini yang udah gue berhasil kasih ke lo semua. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi nanti di next ngopi. Itu aja dari gue. Sampai jumpa. Oke. Tapi seenggaknya ada manfaatnya lah ya kita ngebahas ini. Biar kita lebih aware gitu sama permasalahan-permasalahan. Ya meskipun nanti bakalan muncul negative thinking untuk setiap hal yang tidak perlu. Tapi seenggaknya kewaspadaan kita selalu ada gitu sama persoalan-persoalan yang ada. Jadi gokil.